Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua di video kali ini. Saya doakan, semoga kalian yang sedang menonton dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang diuji, semoga diberikan kekuatan dan jalan keluar terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia mendukung channel ini. Yang selalu like, komen, share, dan bahkan yang selalu setia nonton setiap video kita. Jazakumullahu khairan. Kalian luar biasa. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Kalian gak salah tempat, kalian ada di sini bukan kebetulan. Ada alasan kenapa kalian bisa ketemu dengan video ini, dan mungkin ini adalah cara Allah untuk menyampaikan sesuatu buat kalian. Coba deh pikirkan, dari sekian banyak video di YouTube, kenapa justru video ini yang muncul di beranda kalian? Ini bukan kebetulan. Bisa jadi, ini adalah jawaban dari doa-doa kalian, atau ini adalah momen di mana Allah ingin kalian tahu sesuatu yang penting. Jadi, sebelum lanjut, tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kalian siap untuk menerima ilmu hari ini. Saya akan lihat siapa saja yang sudah ikut berinteraksi, karena saya yakin kalian yang menulis komentar adalah orang-orang yang serius dalam perjalanan spiritualnya. Ibadah yang tidak sembarangan. Sekarang, izinkan saya bertanya. Berapa banyak dari kalian yang pernah bangun di tengah malam, dalam keadaan sunyi, hanya kalian dan Allah, lalu melaksanakan sholat tahajud? Rasanya gimana? Hati terasa lebih tenang? Doa terasa lebih tulus? Atau justru ada perasaan haru yang tidak bisa dijelaskan? Tahajud itu bukan sekadar sholat biasa. Ini adalah ibadah yang istimewa. Bukan hanya karena dilakukan di waktu yang penuh keberkahan, tapi karena tidak semua orang bisa melakukannya. Coba bayangkan, di saat orang lain sedang terlelap dalam tidur, kalian memilih untuk bangun, berwudu, lalu berdiri menghadap Allah. Itu bukan hal yang mudah. Butuh niat yang kuat, butuh cinta yang besar kepada Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, tahajud adalah salah satu waktu di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa, kan? Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa harus tahajud? Jawabannya simpel. Karena ini adalah waktu di mana Allah benar-benar membuka pintu langit untuk menerima doa-doa kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau tahajud kita diterima oleh Allah? Apakah ada tandanya? Apakah ada sesuatu yang bisa kita rasakan sebagai bukti bahwa ibadah kita tidak sia-sia? Nah, di video ini kita akan membahas 7 tanda bahwa tahajud kita diterima oleh Allah. Jangan sampai kelewatan satu pun, karena siapa tahu, tanda-tanda ini sudah ada dalam hidup kalian tapi kalian belum menyadarinya. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir. Karena ada tanda ketujuh yang bisa bikin kalian merinding kalau benar-benar mengalaminya. Gimana? Kalian makin penasaran? Kalau kalian pernah sholat tahajud dan ingin tahu apakah ibadah kalian diterima, pastikan kalian tetap di sini. Jangan lupa tulis 77 di komentar sebagai tanda kalian siap belajar dan mendekat kepada Allah. Dan sekarang, mari kita masuk ke tanda pertama. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa saja tanda-tanda bahwa sholat tahajud kita diterima oleh Allah? Banyak orang yang bertanya-tanya, aku sudah tahajud, sudah berusaha ikhlas, tapi bagaimana aku tahu kalau ibadahku benar-benar sampai ke hadapan Allah? Nah, kalau kalian pernah bertanya seperti itu, artinya hati kalian peka dan benar-benar ingin tahu bagaimana cara mendekat kepadanya. Dan itu sudah menjadi tanda awal bahwa kalian berada di jalur yang benar. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Simak baik-baik, karena bisa jadi salah satu tanda ini sudah pernah kalian alami. 1. Hati terasa lebih tenang. Tanda pertama ini mungkin yang paling banyak dirasakan oleh mereka yang rutin tahajud. Pernah nggak sih, setelah tahajud, kalian merasa hati jadi lebih tenang? Masalah yang sebelumnya terasa berat, tiba-tiba terasa lebih ringan? Ini bukan sugesti semata. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang meluangkan waktu di malam hari untuk beribadah. Allah menghilangkan kegelisahan dalam hati, menggantinya dengan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.
Kadang, meskipun masalah belum selesai, tapi kita merasa lebih kuat, lebih siap menghadapinya. Seolah-olah ada kekuatan yang diberikan kepada kita. Itulah berkah dari tahajud. Kalau kalian pernah merasakan ini, tulis di komentar aku merasakannya. 2. Bangun pagi jadi lebih ringan. Coba perhatikan, setelah kalian sholat tahajud, bagaimana rasanya saat bangun pagi? Apakah tubuh terasa lebih segar? Apakah lebih mudah bangun tanpa rasa malas? Ini adalah salah satu tanda bahwa ibadah malam kita diterima. Sebab, orang yang mendirikan tahajud dengan ikhlas akan mendapatkan energi positif yang luar biasa. Biasanya, orang yang begadang tanpa tujuan atau tidur larut malam karena hal-hal yang tidak bermanfaat, paginya akan terasa berat, malas, dan tidak bersemangat. Tapi mereka yang tidur dengan niat ingin tahajud, kemudian benar-benar bangun dan melaksanakannya, justru merasakan tubuh yang lebih ringan dan segar. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal hati. Hati yang bersih dan tenang akan membuat tubuh ikut terasa ringan. 3. Doa-doa mulai dikabulkan. Nah, ini dia tanda yang banyak dinantikan oleh orang-orang. Salah satu keistimewaan tahajud adalah ia menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa. Pernah nggak sih, kalian merasa ada doa yang selama ini sulit terkabul, lalu setelah rutin tahajud, tiba-tiba jalan terbuka? Kadang, tanda dikabulkannya doa itu nggak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Bisa jadi bukan sesuatu yang instan, tapi kita mulai melihat ada perubahan, ada kemudahan yang sebelumnya nggak pernah kita sangka. Misalnya, kalian sedang berdoa agar rezeki dilancarkan. Setelah rutin tahajud, mungkin bukan langsung dapat uang banyak, tapi tiba-tiba ada peluang usaha, ada orang yang menawarkan pekerjaan, atau ada jalan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi, kalau kalian merasa ada doa yang mulai menunjukkan tanda-tanda dikabulkan setelah rutin tahajud, itu bisa jadi pertanda bahwa ibadah kalian diterima oleh Allah. Kalau kalian pernah mengalami ini, tulis di komentar aku pernah merasakannya. 4. Merasa lebih dekat dengan Allah. Sholat tahajud bukan hanya soal ibadah fisik, tapi juga soal hubungan kita dengan Allah. Orang yang rutin tahajud akan merasakan perubahan dalam hatinya. Ada rasa rindu kepada Allah, ada perasaan ingin lebih dekat, ingin lebih sering berbicara dengannya dalam doa. Kalau sebelumnya kita sering merasa jauh, sering lalai, setelah rutin tahajud kita mulai merasa lebih sadar akan kehadiran Allah dalam setiap langkah kita. Ada yang pernah mengalami hal ini? Yang sebelumnya merasa biasa saja dalam beribadah, tapi setelah tahajud, hatinya jadi lebih lembut, lebih mudah menangis saat berdoa, dan lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil? Kalau iya, maka bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa hati kalian sedang dibimbing oleh Allah menuju jalan yang lebih baik. 5. Terhindar dari perbuatan dosa. Tanda berikutnya ini seringkali tidak disadari. Orang yang rutin tahajud, hatinya menjadi lebih bersih. Kesadarannya meningkat. Ia mulai merasa tidak nyaman jika melakukan kesalahan, mulai peka terhadap dosa-dosa kecil yang sebelumnya dianggap sepele. Misalnya, kalau dulu gampang marah, setelah tahajud jadi lebih sabar. Kalau dulu sering berkata kasar, sekarang mulai lebih menjaga ucapan. Ini bukan berarti setelah tahajud kita langsung jadi malaikat yang suci dari dosa. Bukan. Tapi ada perubahan, ada perbaikan dalam diri. Itulah tanda bahwa tahajud kita mulai memberikan efek positif dalam hidup. Pernah merasakan perubahan ini? Coba tulis di komentar aku mulai merasakannya. 6. Dimudahkan dalam urusan dunia dan akhirat. Orang yang tahajudnya diterima akan merasakan bahwa hidupnya terasa lebih ringan. Urusan yang dulu terasa rumit, tiba-tiba menjadi lebih mudah. Kesulitan yang sebelumnya seperti tidak ada jalan keluar, perlahan-lahan mulai menemukan solusinya. Kadang, kemudahan itu datang dari hal-hal yang tidak kita duga. Bisa jadi dalam pekerjaan, dalam rezeki, dalam hubungan dengan orang lain. Mungkin kalian pernah mengalami, setelah rutin tahajud, tiba-tiba ada masalah yang dulu terasa berat, tapi sekarang terasa lebih sederhana dan mudah diselesaikan? Kalau iya, berarti kalian sedang merasakan salah satu tanda bahwa Allah telah menerima ibadah kalian. 7. Mendapat cahaya di wajah dan hati. Ini adalah tanda yang paling sering dirasakan oleh mereka yang istiqomah dalam tahajud. Bukan berarti wajahnya bercahaya seperti lampu, bukan. Tapi ada aura ketenangan yang terpancar. Pernah nggak melihat seseorang yang meskipun wajahnya biasa saja, tapi terasa menenangkan saat dipandang? Seakan-akan ada energi positif yang terpancar darinya? Itulah cahaya dari tahajud. Cahaya yang tidak hanya terlihat di wajah, tapi juga terasa di hati. Orang yang memiliki cahaya ini biasanya lebih disukai oleh banyak orang,
lebih mudah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dan yang paling penting, ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Tidak banyak mengeluh, tidak mudah terprovokasi, lebih sabar dan lebih bersyukur. Kalau kalian pernah melihat orang seperti ini, atau bahkan pernah merasakan perubahan seperti ini dalam diri kalian sendiri, tulis di komentar aku ingin merasakannya. Jadi, itulah 7 tanda bahwa tahajud kita diterima oleh Allah. Kalau kalian sudah merasakan satu atau beberapa tanda di atas, maka bersyukurlah. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang mendekatkan kalian kepadanya. Dan kalau kalian belum merasakannya, jangan berkecil hati. Teruslah istiqomah, teruslah tahajud dengan ikhlas, karena setiap langkah menuju Allah pasti akan dibalas dengan kebaikan. Sekarang, dari 7 tanda tadi, mana yang paling sering kalian rasakan? Atau mungkin ada tanda lain yang pernah kalian alami? Tulis di komentar, kita diskusi bersama. Subhanallah. Setelah kita membahas satu persatu tanda-tanda bahwa tahajud kita diterima oleh Allah, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting. Sekarang, pertanyaannya dari 7 tanda tadi, mana yang paling sering kalian rasakan? Atau mungkin kalian merasa belum mengalami satu pun tanda itu? Apakah itu berarti tahajud kita belum diterima? Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Karena satu hal yang perlu kita pahami, ibadah bukanlah transaksi instan. Tidak semua hal bisa kita ukur dengan tanda-tanda lahiriah. Kadang, perubahan terjadi perlahan, tanpa kita sadari. Mungkin kita merasa belum mengalami perubahan besar. Tapi coba renungkan. Dulu, sebelum tahajud, apakah kita sering merasa gelisah? Dulu, sebelum tahajud, apakah kita sering mengeluh? Dulu, sebelum tahajud, apakah kita sulit mengendalikan emosi? Lalu, setelah beberapa waktu menjalani tahajud, apakah ada sedikit perubahan dalam diri? Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi orang-orang di sekitar kita melihatnya. Mungkin keluarga kita mulai merasakan bahwa kita lebih tenang, lebih sabar. Mungkin teman-teman kita merasa bahwa kita lebih adem ketika diajak berbicara. Jika perubahan itu ada, sekecil apapun, maka bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa ibadah kita sudah mulai memberikan dampak dalam kehidupan kita. Kenapa tidak semua orang merasakan perubahan ini? Mungkin ada yang bertanya, kenapa aku sudah tahajud, tapi masih merasa kosong? Kenapa aku masih merasa jauh dari Allah? Jawabannya bisa bermacam-macam. Bisa jadi karena hati kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang menghalangi cahaya dari Allah. Coba kita cek. Apakah kita masih sering berbuat dosa tanpa disadari? Apakah kita masih sering membiarkan hati kita dipenuhi iri, dengki, atau rasa benci? Apakah kita masih sering lalai dan tidak menjaga lisan kita? Karena tahajud bukan hanya tentang bangun malam dan sholat, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga hati dan perbuatan kita setelahnya. Orang yang tahajudnya diterima oleh Allah akan terus berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mengotori hati. Makanya, kalau kita merasa tahajud kita belum memberikan dampak besar, jangan langsung menyerah. Perbaiki niat, perbaiki hati, dan teruslah istiqomah. Tahajud bukan tentang seberapa sering kita melakukannya, tapi tentang bagaimana hati kita benar-benar hadir dalam setiap sujudnya. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasilnya. Banyak orang yang awalnya semangat tahajud, tapi setelah beberapa waktu, mulai merasa jenuh. Apalagi kalau doa-doanya belum terkabul. Pernah merasa seperti itu? Bangun malam sudah susah payah, berdoa sampai menangis, tapi masalah tetap ada. Keadaan tetap sulit. Rezeki tetap terasa sempit. Lalu muncul pikiran, apakah Allah benar-benar mendengar doaku? Tenang, itu adalah ujian. Karena tahajud bukan hanya soal meminta dan mendapatkan, tapi tentang bagaimana kita membuktikan ketulusan kita kepada Allah. Coba kita renungkan. Bagaimana kalau tahajud kita sebenarnya sedang dicatat oleh Allah sebagai amal yang akan menjadi penyelamat kita di hari kiamat? Bagaimana kalau setiap sujud kita sedang menjadi penolak bala yang seharusnya datang kepada kita? Bagaimana kalau tahajud kita sedang menghapus dosa-dosa yang mungkin belum sempat kita sadari? Kadang, Allah menunda jawaban doa kita bukan karena tidak ingin mengabulkan, tapi karena Dia tahu waktu yang paling tepat untuk memberikannya. Kadang, Allah menguji kesabaran kita untuk melihat, apakah kita beribadah hanya karena ingin sesuatu, atau benar-benar karena cinta kepadanya. Maka jangan pernah berhenti tahajud hanya karena belum melihat hasilnya. Karena setiap sujud yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Bagaimana agar bisa istiqomah dalam tahajud? Nah, ini yang sering jadi tantangan bagi banyak orang. Bagaimana caranya agar bisa istiqomah tahajud?
tanpa merasa berat atau malas? Ada beberapa tips yang bisa kita coba. 1. Tidur lebih awal. Banyak orang gagal tahajud bukan karena tidak niat, tapi karena tidur terlalu larut. Coba biasakan tidur lebih awal, dan niatkan dalam hati untuk bangun tahajud. 2. Jangan makan terlalu banyak sebelum tidur. Makan berat menjelang tidur bisa membuat tubuh lebih malas bangun. Coba kurangi porsi makan malam, atau pilih makanan yang lebih ringan. 3. Gunakan alarm yang lembut. Kadang, suara alarm yang terlalu keras justru membuat kita malas bangun karena kaget. Coba gunakan nada yang lebih lembut, agar bangun terasa lebih nyaman. 4. Bangun untuk sesuatu yang menyenangkan. Jangan hanya berpikir bahwa bangun malam itu berat. Coba pikirkan hal-hal yang membuatmu semangat, seperti menikmati ketenangan malam, berbicara dengan Allah, atau merasakan kebahagiaan setelah sholat. 5. Mulai dengan jumlah rakaat yang ringan. Kalau masih berat untuk tahajud lama, mulai saja dengan 2 rakaat yang ringan. Yang penting istiqomah. Lama-lama, insya Allah akan terasa lebih mudah. 6. Ajak orang terdekat. Kalau ada teman atau keluarga yang juga ingin tahajud, ajak mereka untuk saling mengingatkan. Kadang, dukungan dari orang lain bisa membuat kita lebih semangat. 7. Berdoa agar dimudahkan. Jangan lupa, mintalah kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dan kekuatan untuk istiqomah dalam tahajud. Karena tanpa pertolongan darinya, kita tidak akan mampu. Tahajud adalah cara Allah mendidik kita. Setiap ibadah yang Allah perintahkan pasti punya manfaat besar. Tahajud bukan hanya tentang ibadah di malam hari, tapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Orang yang sudah merasakan nikmatnya tahajud, tidak akan mau meninggalkannya. Karena mereka tahu, dalam setiap sujudnya, ada ketenangan. Dalam setiap doanya, ada harapan. Dalam setiap munajatnya, ada kedekatan dengan Sang Maha Pemurah. Maka jangan jadikan tahajud sebagai beban. Jadikan ia sebagai hadiah dari Allah. Sebagai kesempatan untuk berbicara langsung dengannya di waktu-waktu yang paling mustajab. Komitmen untuk menjadi lebih baik. Sekarang, setelah kita membahas semua ini, mari kita buat komitmen bersama. Siapkah kalian untuk mencoba tahajud malam ini? Siapkah kalian untuk meluangkan waktu, meskipun hanya 2 rakaat? Kalau kalian siap, tulis di komentar aku siap tahajud malam ini. Mari kita mulai perubahan kecil ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Dan siapa tahu, mungkin tahajud kita malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Siapa tahu, mungkin doa yang kita panjatkan malam ini akan menjadi doa yang dikabulkan dengan cara yang tidak kita duga. Siapa tahu, mungkin tahajud kita malam ini akan menjadi sebab turunnya berkah yang selama ini kita nantikan. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Mulailah dari sekarang. Dan rasakan bagaimana Allah akan mengubah hidup kita dengan caranya yang luar biasa. Terima kasih ajakan berinteraksi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalian luar biasa. Jangan lupa tinggalkan komentar, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Karena bisa jadi, video ini adalah jalan bagi mereka untuk kembali mendekat kepada Allah. Dan kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang cara mendekatkan diri kepada Allah, jangan lupa cek video lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.